Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama dan dengan kisah yang berbeda. Terima kasih udah mampir, udah subscribe, udah like, dan udah komen. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas segala masukannya, terima kasih atas saran dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati. Hubunganku dengan Mas Taslim terjalin dengan indah. Kami merasa sangat bahagia dengan semua itu, terutama saya. Mas Taslim adalah cinta pertama sekaligus pacar pertamaku. Cowok bermata teduh dan memiliki senyum yang amat manis itu mampu memberi warna dalam perjalanan hidupku. Rasanya dunia begitu indah bagiku, meski kami harus tetap menjaga rahasia dari hubungan kami. Kami hanya bisa bermesraan di saat-saat tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Namun, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Karena yang terpenting adalah bagaimana kami bisa tetap bersama-sama setiap hari. Mas Taslim masih terus mengamen di pasar, dan saya juga masih terus jadi kuli angkut barang. Profesi kami tersebut tidak mempengaruhi hubungan indah kami. Meski Mas Taslim telah kehilangan sebelah kakinya akibat kecelakaan tersebut, tapi di mataku ia adalah laki-laki terindah saat ini. Mas nggak pengen jadi penyanyi profesional kayak orang-orang. Tanyaku suatu hari pada Mas Taslim saat kami hanya berdua di kamarku. Kebetulan ayah, ibu, dan adik-adikku tidak sedang di rumah. Mas Taslim tertawa ringan mendengar pertanyaan tersebut. Dulu, aku memang punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Aku bahkan sudah punya beberapa lagu yang aku ciptakan sendiri. Namun, semenjak ayah dan ibu meninggal, semua itu hanya tinggal sebuah angan bagiku. Ucap Mas Taslim dengan nada yang sedikit sendu. Sekarang yang aku inginkan hanyalah bagaimana caranya untuk tetap bertahan hidup dan membiayai kuliah Dina, adikku. Lanjut Mas Taslim, suaranya mulai serak. Apalagi saat ini aku hanya hidup dengan sebelah kaki. Produser mana yang mau rekaman dengan orang cacat sepertiku? Suara itu semakin serak ku dengarkan. Hatiku terenyuh. Mas Taslim benar-benar telah kehilangan kepercayaan dirinya. Padahal menurutku ia punya ciri khas suara yang bagus. Dia punya bakat yang besar di bidang bernyanyi. Aku mendekati Mas Taslim yang sudah terbaring sejak tadi. Aku sandarkan kepalaku di atas lengan tangan kekarnya itu. Aku selalu merasa nyaman melakukan hal itu. Aku lingkarkan tanganku di dada bidangnya yang terasa begitu hangat. Mas Taslim mengelus-elus bahuku dengan lembut. Kemudian ia mengecup rambutku. Aku suka saat Mas Taslim melakukan hal tersebut.
Rasanya sangat indah. Suasana pagi itu sangat dingin. Aku semakin merapatkan dekapanku. Kehangatan tubuh Mas Taslim terasa mengalir di setiap aliran darahku. Mas Taslim tiba-tiba menarik tubuhku hingga tepat berada di atasnya. "Kamu sangat tampan, Al. Aku sayang sama kamu," bisik Mas Taslim lembut. Aku tersenyum mendengar kalimat tersebut. Mas Taslim juga sangat manis, bisikku lirih. Aku membelai rambut panjang sebahu Mas Taslim. Rambut itu terasa lembut karena selalu dirawat dengan baik. Lalu kemudian dengan perlahan wajah kami pun saling mendekat. Bibir kami pun akhirnya menyatu. Aku benar-benar hanyut dengan suasana romantis itu. Rasanya dunia saat itu hanya milik kami berdua. Dari gerakan yang awalnya lembut, lama-kelamaan gerakan kami semakin liar. Kami sudah tidak mampu mengendalikan diri, hingga kami pun akhirnya untuk pertama kalinya melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Aku terasa melayang menikmati hal tersebut. Sesuatu yang dulunya hanya ada dalam anganku, kini menjelma menjadi sebuah kenyataan yang indah. "Kamu yakin mau melakukan hal ini denganku, Al?" tanya Mas Taslim di tengah-tengah pergulatan kami. "Kalau Mas juga menginginkannya, aku yakin, Mas," jawabku yang terdengar sedikit mendesah. Aku benar-benar sudah terbuai. Mas Taslim mampu membuatku terlena dan pasrah. Selain karena aku memang sangat mencintai Mas Taslim, aku sebenarnya juga penasaran seperti apa rasanya hal tersebut. Semuanya terasa indah bagiku, bahkan jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Cinta yang hadir di antara kami membuat hal tersebut jadi terasa penuh makna. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah keindahan dalam hidupku. Dan yang paling membuatku sangat berkesan ialah karena aku melakukannya dengan orang yang paling aku cintai. Mas Taslim tersenyum puas menatapku yang kelelahan. "Makasih ya, Al. Kamu benar-benar hebat," bisiknya lembut. Sebuah kecupan mendarat di pipiku. "Mas Taslim juga hebat," balasku dengan menyunggingkan senyum manis. Hari-hari berlalu semakin indah bagiku. Berbulan-bulan, hubunganku dengan Mas Taslim terjalin dengan penuh warna. Cintaku padanya semakin besar kurasakan. Aku semakin takut kehilangan Mas Taslim. Hingga pada satu kesempatan, aku sengaja merekam Mas Taslim yang sedang mengamen di pasar. Rekaman video itu sengaja aku kirimkan di media sosialku. Tidak ada maksud apa-apa sebenarnya. Aku hanya ingin menunjukkan rasa kagumku dengan kemampuan bernyanyi Mas Taslim. Beberapa minggu kemudian tak kusangka postingan tersebut ternyata ditonton dan disukai banyak orang. Berbagai komentar ada di sana, dan rata-rata mereka memuji suara Mas Taslim. Apalagi melihat Mas Taslim yang bernyanyi hanya dengan sebelah kaki. Hal itu tentu saja menarik simpati orang-orang yang menontonnya. Ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Karena banyak yang membagikan video tersebut, akhirnya seorang produser rekaman datang menemui Mas Taslim di tempat ia mengamen. Mas Taslim tentu saja kaget mengetahui hal tersebut. Tapi aku berusaha menjelaskannya dengan singkat padanya. Di luar dugaan kami, ternyata sang produser menawarkan Mas Taslim untuk rekaman. Apalagi ketika ia mengetahui kalau Mas Taslim juga punya lagu ciptaannya sendiri.
Tapi kamu harus ikut saya ke Jakarta, karena studio rekaman kami ada di sana. Jelas sang produser itu lagi. Kapan? Tanyaku spontan. Aku memang orang yang paling semangat mengetahui hal tersebut. Sementara Mas Taslim terlihat ogah-ogahan dan seperti tidak begitu yakin. Kalau bisa secepatnya, mumpung lagi viral kan? Jawab sang produser. Tapi semua terserah Taslim sih, jika ia memang bersedia. Lanjutnya lagi. Mas Taslim pasti bersedia, Pak. Saya yang jamin. Ucapku masih dengan nada penuh semangat. Ini kartu nama saya. Di situ ada nomor yang bisa kalian hubungi. Kapanpun Taslim siap, silahkan hubungi saya. Sang produser berucap sambil memberikan sebuah kartu nama. Setelah berucap demikian, sang produser pun segera pamit. Ini kesempatan emas loh, Mas. Ucapku meyakinkan Mas Taslim ketika sang produser itu telah berlalu. Iya, aku tahu, Al. Jawab Mas Taslim seperti tanpa semangat. Ya udah, Mas Taslim tunggu apa lagi? Tanyaku. Aku harus tanya Dina dulu, Al. Aku takut meninggalkan ia sendirian di kota ini. Jawab Mas Taslim. Kan ada paman Mas Taslim di sini. Lagi pula, aku juga ada di sini. Mas nggak usah khawatir soal Dina. Aku yakin ia pasti juga mendukung Mas. Balasku lagi. Lalu bagaimana dengan kamu, Al? Tanya Mas Taslim tiba-tiba. Aku nggak apa-apa kok. Selama hal itu baik untuk Mas, aku pasti akan selalu support Mas. Ucapku yakin. Tapi kita akan terpisah oleh jarak, Al. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Mas Taslim berucap sambil ia menatapku sendu. Kita masih bisa berhubungan melalui handphone, Mas. Aku juga pasti sangat merindukan Mas. Tapi ini semua kan demi masa depan Mas juga. Ujarku berusaha terdengar tegar. Meski hatiku sebenarnya takut karena harus terpisah jauh dari Mas Taslim. Aku tahu, waktu, jarak, dan keadaan bisa merubah pendirian seseorang. Waktu, jarak, dan keadaan bisa mengubah segalanya. Namun, aku selalu yakin bahwa kekuatan cinta akan selalu menjaga hati kami, sejauh apapun jarak yang coba memisahkannya. Aku akan selalu setia menunggu Mas di sini. Suaraku pelan. Mas Taslim tiba-tiba meraih tanganku dan kemudian menggenggamnya erat. Aku akan selalu sayang kamu, Al, apapun yang akan terjadi ke depannya. Ucapnya lembut. Seminggu kemudian, Mas Taslim pun terbang ke Jakarta bersama sang produser. Aku dan Dina turut mengantarnya ke bandara. Rasanya begitu berat harus melepaskan orang yang aku cintai pergi begitu jauh. Namun semua demi masa depan Mas Taslim. Aku hanya berharap semoga kota Jakarta tidak merubah apapun dalam diri Mas Taslim, terutama perasaan cintanya padaku. Hari-hari selanjutnya aku jalani dengan terasa sedikit berat. Ketiadaan Mas Taslim di sampingku membuat hari-hariku jadi tidak bermakna lagi. Kami masih sering berhubungan melalui handphone. Mas Taslim selalu rajin mengabariku tentang perkembangannya di Jakarta. Ia sudah mulai rekaman. Ia juga sudah mulai sedikit sibuk. Aku mencoba untuk mengerti keadaannya. Meski sejujurnya rasa rindu ini sering menyiksaku. Sebulan berlalu, yang terasa bertahun-tahun bagiku. Mas Taslim sudah meluncurkan single pertamanya. Nama Mas Taslim juga sudah mulai dikenal publik karena orang-orang sudah mengenalnya semenjak video rekamannya saat mengamen itu aku sebarkan di media sosial. Single pertamanya disambut dengan meriah oleh para penggemarnya. Video-video tentang Mas Taslim mulai menyebar, terutama di YouTube.
Mas Taslim semakin sibuk hingga ia bahkan tidak punya waktu lagi untuk sekedar mengabariku. Berbulan-bulan Mas Taslim tak pernah menghubungiku lagi. Setiap kali aku coba menghubunginya, nomornya selalu sibuk. Pesanku juga tidak pernah ia balas. Aku hanya tahu kabarnya melalui media sosial dan infotainment. Terakhir aku mendapat kabar kalau adiknya Dina juga ikut hijrah ke Jakarta. Setelah berbulan-bulan, bahkan hampir setahun tanpa kabar apapun dari Mas Taslim, aku akhirnya memutuskan untuk menyerah. Aku tak ingin mengharapkannya lagi, meski itu terasa sangat menyakitkan bagiku. Setiap hari, goresan luka seakan terus menyayat hatiku mengingat Mas Taslim. Aku mulai menyibukkan diriku dengan ikut jadi kuli bangunan bersama ayah. Aku tak ingin menjadi kuli angkut lagi di pasar, karena setiap kali aku berada di pasar, bayangan kenangan indahku bersama Mas Taslim selalu melintas. Aku jadi ingat saat pertama kali kami bertemu dulu. Bagaimana Mas Taslim yang berusaha mendekatiku, yang kemudian membuat kami menjadi sangat dekat. Kedekatan itu menumbuhkan rasa cinta yang dalam di antara kami. Mas Taslim sempat mengalami kecelakaan parah yang merenggut kaki sebelah kirinya. Ia sempat mengalami keterpurukan, namun aku berhasil meyakinkannya untuk kembali bangkit. Hingga kami pun menjalin hubungan yang serius. Kenangan-kenangan itu selalu melintas di pikiranku setiap kali aku berada di pasar tersebut. Untuk itu, aku lebih memilih bekerja jadi kuli bangunan bersama ayah. Namun, ketenaran Mas Taslim saat ini membuat wajahnya selalu muncul di mana-mana. Orang-orang di tempat aku kerja sering menonton video Mas Taslim saat jam istirahat. Bukannya dulu ia ini cacat ya? Celetuk salah seorang pekerja saat menonton video Mas Taslim. Iya, sekarang ia kan pakai kaki palsu kabarnya. Balas seorang pekerja lainnya yang ikut menonton. Aku mendengar pembicaraan itu sayup-sayup dari kejauhan. Karena penasaran dengan kondisi terbaru Mas Taslim, aku mencoba membuka handphoneku. Ternyata memang sekarang Mas Taslim tidak cacat lagi. Ia sudah memakai kaki palsu. Mas Taslim yang memang sudah keren sejak dulu, jadi semakin terlihat sangat keren. Hatiku meringis melihat penampilan Mas Taslim sekarang. Ia bak sosok seorang laki-laki sempurna yang dikagumi banyak orang. Hatiku terasa sakit kembali. Sudah hampir sebulan ini aku mencoba melupakannya. Aku mencoba tidak melihat kabar apapun tentangnya di media sosial. Tapi tetap saja aku selalu merindukannya. Tetap saja aku selalu berharap ia datang tiba-tiba menemuiku. Oh, mimpi. Sekarang aku dan Mas Taslim itu seperti langit dan bumi. Ia sudah sangat tinggi untuk bisa aku gapai. Dan untuk nekat menggapainya, aku takut jatuh. Karena itu pasti akan sangat menyakitkan. Aku menarik napas dalam, berusaha sekuat mungkin agar tidak menangis. Beberapa minggu belakangan ini, aku memang sering menangis sendirian. Aku tak mampu menahan perih yang aku rasakan. Aku seperti dicampakkan. Aku merasakan kalau Mas Taslim tidak lagi membutuhkanku. Dan hal itu membuatku semakin terluka parah. Hampir setahun berlalu. Aku mulai belajar melalui hari-hari tanpa mengingat Mas Taslim. Aku harus bisa melupakannya. Aku takut mengharapkannya lagi. Hingga suatu hari, tiba-tiba Mas Taslim menghubungiku. Ia meminta aku datang ke sebuah hotel tempat ia menginap. Kebetulan aku ada konser di kota ini, Al. Aku ingat kamu, karena itu aku meminta kamu datang. Ucap Mas Taslim saat aku akhirnya memenuhi panggilannya meski dengan perasaan yang cukup berat.
Banyak yang ingin aku ceritakan pada Mas Taslim. Banyak yang ingin aku tanyakan padanya. Tapi entah mengapa lidahku terasa keluh. Setelah hampir setahun tak pernah bertemu, aku merasa sedikit asing berada di dekat Mas Taslim. Apalagi Mas Taslim yang sekarang bukan Mas Taslim yang dulu aku kenal. Aku minta maaf, Al. Aku sudah mengabaikanmu cukup lama. Aku tidak pernah mengabarimu lagi. Aku tak pernah menghubungimu lagi. Suara Mas Taslim pelan. Sejak mulai rekaman hingga akhirnya aku dikenal publik, rasanya duniaku menjadi sangat terbatas. Setiap gerak-gerikku selalu menjadi pusat perhatian. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk sendiri. Aku juga jadi tidak punya waktu untuk menghubungi kamu. Aku takut orang-orang tahu kalau aku punya hubungan istimewa dengan seorang laki-laki. Aku bukannya takut karirku hancur. Aku hanya takut jika hubungan kita diketahui oleh publik, itu pasti akan menjadi berita yang sangat besar. Banyak yang harus kupikirkan, Al, terutama perasaan adikku Dina. Aku tidak ingin hidupnya hancur jika hubungan kita tersebar. Andai aku tidak seterkenal sekarang, andai aku masih seperti dulu, aku tidak masalah jika hubungan kita diketahui orang-orang, karena risikonya sangat kecil. Tapi sekarang, jelas hal itu akan mencoreng nama baik kamu, keluarga kamu, dan juga perasaan Dina. Mas Taslim menarik napas panjang. Dulu aku pernah bermimpi hidup menjadi seorang artis. Tapi ternyata setelah aku benar-benar menjalaninya, itu semua tidak seindah yang aku bayangkan. Duniaku menjadi semakin sempit. Kebebasanku direnggut. Aku hampir tidak punya privasi lagi. Mas Taslim melanjutkan ceritanya. Suaranya perlahan mulai terdengar parau. Andai aku bisa memutar waktu kembali, aku ingin menjadi Taslim yang dulu lagi. Aku ingin hidup seperti dulu lagi. Aku ingin mendapatkan kebebasanku lagi. Ucap Mas Taslim masih terus melanjutkan ceritanya, meski sebulir air mata jatuh membasahi pipinya. Aku lelah, Al. Setahun kita tidak bertemu. Setahun juga aku harus menahan lelahnya rasa rindu. Setahun juga perasaan dan hatiku tersiksa. Aku ingin bertemu kamu, Al. Tapi seperti yang aku katakan, setiap tindakanku akan selalu menjadi berita bagi orang-orang. Apalagi bagi orang-orang yang tidak menyukai kesuksesanku. Kamu mungkin telah membenciku saat ini, Al, dan menganggap aku telah melupakanmu. Namun, asal kamu tahu, sampai detik ini, aku masih sangat mencintaimu. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mas Taslim mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas berat. Lalu sekarang, Mas Taslim ingin aku bagaimana? Tanyaku akhirnya setelah cukup lama kami saling terdiam. Semua penjelasan Mas Taslim sebenarnya cukup masuk akal. Biar bagaimanapun, hubungan kami memang bukan sesuatu yang bisa diumbar sembarangan. Tapi terkadang cinta itu egois. Cinta bukan hanya soal logika. Mas Taslim kembali menghela napas panjang. Entahlah, Al, aku juga bingung dengan apa yang aku inginkan sebenarnya. Aku sangat mencintai kamu, tapi aku juga tidak ingin hubungan kita diketahui siapapun. Balas Mas Taslim. Sementara jika kita tetap saling berhubungan dengan sembunyi-sembunyi, kita pasti akan sangat jarang bertemu, Al. Dan aku takut kita nggak bakal kuat. Lanjut Mas Taslim lagi. Aku kembali terdiam. Aku juga bingung sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu harus apa. Setahun hubunganku dengan Mas Taslim tanpa status yang jelas. Setahun kami tidak pernah bertemu. Bahkan tidak pernah saling berkomunikasi. Aku juga sudah mulai belajar melupakan Mas Taslim. Tapi sekarang, tiba-tiba Mas Taslim muncul lagi. Tapi ia datang bukan untuk mengulang kembali kisah indah kami.
Ia datang dengan kebingungannya yang membuatku juga turut menjadi bingung. Mungkin lebih baik kalau kita saling melupakan, ucapku dengan suara berat, seberat perasaanku untuk mengungkapkannya. Mas Taslim menatapku tajam. Ini tidak mudah bagiku, Mas, tapi semua demi kebaikan Mas Taslim, demi kebaikanku juga. Mungkin kisah cinta kita memang harus berakhir seperti ini. Aku melanjutkan kalimatku lagi. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Mas Taslim tiba-tiba. Aku selalu mencintaimu, Mas, dari dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Tapi cinta tidak selamanya harus menyatu, Mas. Apalagi cinta yang terjalin di antara kita, bukanlah cinta yang semestinya. Jawabku terdengar sedikit bijak. Aku ingin kamu ikut denganku ke Jakarta, Al, dan tinggal bersamaku. Mas Taslim berucap pelan. Aku kembali menatap mata teduh milik Mas Taslim. Aku mencoba memahami maksud dari pernyataannya barusan. Aku serius, Al. Kita bisa tinggal bersama. Kamu bisa jadi asistenku. Mas Taslim melanjutkan lagi. Ia seperti berusaha meyakinkanku. Mas Taslim tiba-tiba mendekatiku. Ia duduk sangat dekat denganku. Tubuh kami saling berdempetan. Aku ingin kita tetap bersama, Al. Aku tak ingin lagi jauh darimu. Aku mohon kamu mau ya, Al. Mas Taslim berucap sambil mulai meraih jemariku. Aku masih terdiam. Tawaran yang diberikan Mas Taslim sangat membuatku bingung. Aku bukannya nggak mau ikut Mas Taslim, tapi saat ini keluargaku sangat membutuhkanku. Ayah sudah sering sakit-sakitan. Aku yang harus sering menggantikannya bekerja. Mungkin dengan menerima tawaran dari Mas Taslim, aku jadi punya pekerjaan. Dan tentunya sebagian hasilnya bisa aku kirimkan pada ibu. Tapi rasanya berat harus meninggalkan mereka dalam kondisi ayah yang sering sakit-sakitan. Aku nggak bisa jawab sekarang, Mas. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini semua. Ucapku akhirnya sambil membalas genggaman tangan Mas Taslim. Rasa rindu yang hampir setahun terpendam malam itu akhirnya tercurah sudah. Aku tidak bisa menahan ketika Mas Taslim akhirnya membawaku berlayar dalam lautan cintanya yang indah. Kami berusaha menumpahkan semua kerinduan kami selama ini malam itu. Aku sangat merindukanmu, Al. Mas Taslim terus berbisik di telingaku dengan kata-kata cintanya yang terdengar sangat romantis bagiku. Raga kami akhirnya menyatu, berpadu mewakili setiap perasaan yang kami rasakan selama ini. Setelah setahun tidak merasakan hal tersebut, aku menjadi sedikit liar. Aku ingin Mas Taslim benar-benar terkesan dengan apa yang aku lakukan padanya. Aku ingin menikmati setiap detik kebersamaan kami. Aku ingin momen itu menjadi momen terindah di antara kami setelah momen saat pertama kali kami melakukan hal tersebut.